Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari salah satu subscriber yang akan mengisahkan pengalamannya. Kisah ini mengandung pilu dan berikut kisahnya. Dokter, suster, teriakku berharap ada seseorang yang mendengarnya. Kemudian salah satu suster menghampiriku. Alhamdulillah, akhirnya sudah sadar. Ungkap suster dengan senyuman disertai merapikan alat kesehatan yang menempel di kepalaku. Apa yang terjadi, suster? Tanyaku. Mas jangan bergerak dulu. Mas baru sembuh dari koma selama 1 hari. Jawab suster tersebut. Hah? 1 hari koma? Jawabku penuh tidak percaya. Aku mencoba berpikir apa yang telah aku lalui selama koma tersebut. Namun saat aku mencoba mengingat pertemuannya dengan sosok makhluk nenek lampir, aku merasakan sakit di kepala. Hingga suster memanggil dokter untuk menanganinya. Nak, maafkan ibu ya, tidak bisa memberimu kebahagiaan. Ibu sayang Andra. Ucapan ibu terhadapku dalam mimpi yang akhirnya membangunkanku dari koma. Beberapa saat kemudian, aku yang tengah gelisah memikirkan nasib keluargaku. Datanglah Om Herman, adik ibu itu yang jauh-jauh datang dari Surabaya. Aku sangat bahagia melihat sosok Om Herman yang tengah duduk di sampingku. Gimana? Kamu sudah enakan? Tanya Om Herman. Aku hanya mengangguk kecil. Dan aku langsung bertanya keadaan keluarga. Keadaan di rumah gimana, Om? Tanyaku sambil memicikan mata menatap tajam terhadap Om Herman. Terlihat Om Herman seperti menunduk kecil dan terlihat wajahnya bingung dan sedih. Aku tahu ini ada firasat buruk terhadap keluargaku. Bapak ibumu telah meninggal akibat kejadian malam nahas itu. Dan kakakmu sekarang berada di rumah sakit jiwa. Ucap Om Herman pelan, menahan sedih. Sumpah demi apapun, aku merasakan sesak di dada. Tulang-tulangku seakan rontok satu persatu. Aku tak mampu lagi menahan air mata. Teriakan dan tangisan meramaikan ruang perawatanku. Terlihat Om Herman dan beberapa petugas RS menenangkanku. Aku tak kuasa mendapat cobaan yang bertubi-tubi. Saat aku tengah memperjuangkan kesembuhan ayah dan kakakku, kini aku harus menerima kenyataan pahit bahwa orang terkasih telah tiada dengan mengenaskan. Om Herman bercerita banyak setelah aku bisa tenang. Ya, ternyata kejadian malam tersebut cukup mengerikan. Dan untungnya aku masih selamat dari tragedi tersebut. Aku langsung berpikir dengan sosok nenek lampir yang menghampiriku dalam mimpi. Apa benar yang diperlihatkan nenek lampir terhadapku? Atau mungkin ini tipu daya jin yang ingin membuat fitnah terhadap manusia? Aku masih belum bisa percaya 100%. Aku tak mau langsung percaya dengan penglihatan dari nenek lampir tersebut. Singkatnya, aku telah sehat kembali setelah menjalani perawatan lebih kurang dari seminggu. Om Herman mengantarku ke rumah. Dan Om Herman berencana akan terus menemaniku sampai aku benar-benar siap. Di hari kepulanganku dari rumah sakit, aku mengajak Om Herman untuk menuju makam bapak dan ibu yang lokasinya tidak jauh dari rumahku. Makam bapak dan ibu berdampingan. Aku berdoa memohon tempat terbaik buat kedua orang tuaku. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibuku. Berilah tempat terindah di sisimu. Dan mudahkanlah jalan menuju surgamu. Amin. Doaku setelah membaca surat-surat pendek Al-Quran. Ayah, ibu,
Maafkan anakmu yang tidak sempat memberi kebahagiaan dan tak mampu menyelamatkan nyawa ayah dan ibu di saat membutuhkan pertolongan. Semoga ayah dan ibu tenang ditempatkan di alam yang baru. Tutup doaku dalam hati. Setelah kami ke makam, Om Herman mengajak pulang ke rumah. Aku sebenarnya sedikit berat melangkah ke rumah pembantaian yang dimana aku berada di TKP. Sesampainya di depan rumah, suasana terasa menyedihkan. Seakan rumah ikut menangis atas kejadian tragis seminggu yang lalu. Ndra, kalau kamu mau, mending kamu tinggal sama Om di Surabaya. Ucap Om Herman sambil melihat sekeliling halaman rumah. Rumah ini telah menyimpan aura yang tidak baik semenjak kejadian tragis malam itu. Dan kemarin-kemarin waktu tahlilan, Ustadz Mukmin bilang, kalau bisa Andra pindah dari rumah ini. Sambung Om Herman sambil menatapku. Aku tak ingin meninggalkan rumah warisan orang tua. Bagaimanapun juga rumah ini menyimpan banyak kenangan. Tapi aku masih belum mau menentukan di mana aku akan tinggal. Nanti saja Om, aku pikir-pikir dulu. Kapan Om kita bisa nemuin Mas Andi? Tanyaku. Ya, meskipun kejadian tragedi malam tersebut tersangkanya Mas Andi, namun polisi membawanya ke rumah sakit jiwa dan menutup kasus pembantaian di rumah ini. Besok aja ya. Sekarang kamu istirahat dulu. Kamarmu sudah dibersihin sama Mbok Pinah dan kamar ibumu sudah dikunci. Tapi sudah dibersihkan juga sesuai izin dari polisi. Jawab Om Herman. Meskipun aku tidak mau percaya dengan nenek lampir di mimpi tersebut, aku jadi penasaran dengan sosok Nur, Pak Karyat, dan Ibu Rosiha. Apakah memang benar orang-orang tersebut ada? Sesampainya di depan rumah, aku terdiam sejenak, memandangi rumah yang kini orang sebut rumah angker akibat terjadinya pembunuhan 2 orang, yaitu ayah dan ibuku. Jantungku berdebar keras. Rumah ini seperti yang Om Herman katakan, seperti menyimpan aura negatif. Jika diibaratkan manusia, dia tampak mengalami kesedihan luar biasa. Ayo Ndra, masuk. Jangan kelamaan di luar. Sahut Om Herman mengajakku masuk ke dalam rumah. Dingin kurasakan, namun bukan dingin yang sesungguhnya, melainkan dingin yang aku susah deskripsikan. Wajar, lebih dari seminggu lalu, rumah ini menjadi saksi bisu keganasan Mas Andi. Aku langsung menuju kamar Mas Andi, dan belum siap melihat kamar kedua orang tuaku. Aku hanya melewati pintu kamarnya, namun terasa sesak di dada. Jantung seperti mau copot jika aku mengingat kejadian malam tersebut. Di kamar Mas Andi juga tampak pengap, dan dingin bukan dalam arti sebenarnya. Aku merapikan beberapa barang yang tergeletak di meja, dan memasukkan baju Mas Andi yang masih menggantung di belakang pintu. Tiba-tiba, aku teringat sosok nenek yang menemuiku saat aku tertidur atau koma. Ya, Nur dan orang tuanya. Aku langsung mencari petunjuk akan sosok Nur. Ya, kalau Nur itu pacar Mas Andi, pastinya ada jejak-jejak yang tersimpan di kamar Mas Andi. Gumamku dalam hati. Akhirnya saat itu juga aku mencoba mencari barang-barang yang berhubungan dengan Nur dalam kamar Mas Andi. Kamu gak jadi tidur, Ndra? Tanya Om Herman sedikit teriak dari ruang tamu. Andra mau istirahat di kamar Mas Andi, Om. Jawabku sambil menatap area baju Mas Andi di dalam lemari. Cukup lama sudah kubongkar semua barang-barang Mas Andi yang cukup usang. Ya, maklum sudah bertahun-tahun sejak Mas Andi lulus SMA, tidak pernah lagi dibuka-buka. Hanya dirapikan agar tidak berantakan. Beberapa kali aku mendapati album foto Mas Andi dan teman-temannya. Ya, terlihat di foto banyak sekali teman-teman Mas Andi, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kebanyakan foto bersama-sama. Tidak ada foto Mas Andi yang berdua dengan seorang perempuan. Aku cukup lelah setelah bongkar-bongkar barang pribadi Mas Andi.
hingga aku kembali membereskan barang-barang tersebut. Kemudian aku merebahkan tubuhku yang masih dalam masa pemulihan. Pukul 9 malam. Ternyata aku tertidur dari habis asyar sampai malam. Aku bangun mencari Om Herman dan aku melihat ruangan masih gelap. Tanda lampu rumah belum dinyalakan. Apakah Om Herman juga tertidur sama sepertiku? Gumamku dalam hati. Aku melangkah dan menyalakan saklar lampu kamar Mas Andi. Kemudian aku melangkah ke ruang tamu yang dimana berhadapan langsung dengan bekas kamar orang tuaku. Ruangan masih gelap. Aku menuju saklar lampu yang berada di dekat pintu masuk. Dan Om Herman tidak nampak di sofa. Mungkin Om Herman sedang keluar, pikirku. Saat melewati pintu kamar orang tuaku, aku seperti mendengar suara yang berdesis dari dalam kamar tersebut. Kemudian suara seperti orang yang menggeram. Bulu kuduku berdiri. Aku mempercepat langkahku menuju saklar lampu. Namun saat aku meraih saklar lampu, lampu tidak mau menyala. Ah, sial, keluhku. Dan aku pun mencoba membuka pintu rumah. Dan ternyata terkunci. Aku tidak tahu kuncinya di mana. Aku membalikkan badan dan aku terkejut saat melihat sosok makhluk bertubuh besar, hitam, mata memerah itu menatapku tajam. Ia seolah sudah siap menerkamku. Aku tak mampu bergerak. Aku pun tak mampu berteriak saat sosok tersebut mendekatiku. Dan persis dengan jarak 50 cm. Wajahku menengadah menatap sosok tersebut. Tak tahu kenapa aku dipaksa menengadah melihat wajah seram itu. Karena sosok tersebut sangat tinggi. Beberapa saat kemudian sosok ular besar dan berkepala manusia muncul dan melilit kakiku sampai dengan badanku. Wajah sosok ular kepala manusia itu mendesis terhadapku. Aku masih berharap ini hanya mimpi, bukan nyata. Tapi sepertinya ini bukan mimpi. Ini nyata. Aku masih bisa mendengar jarum jam dinding di ruang tamu yang berdetak. Namun tiba-tiba sosok putih datang dan seperti menarikku dari lilitan ular berkepala manusia dan melemparku jatuh hingga akhirnya aku kembali tak sadarkan diri. Mungkin ini terdengar tidak masuk akal, tapi inilah pengalamanku dengan sekelumit masalah dan pilu yang terus hadir di masa mudaku. Dan semua berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh kakakku, Mas Andi. Singkatnya, setelah aku tersadar, aku telah terbaring lemas di kamarku. Om Herman sudah ada di kamarku menemani. Dan tampak di luar kamar seperti ada orang yang tak ku kenal suaranya. Ternyata Om Herman mengajak temannya yang cukup paham di dunia gaib. "Om, dari mana? Aku tadi digangguin setan di ruang tamu," ucapku sambil mencoba bangun dari tidur. "Maaf, tadi Om memang sempat keluar, sengaja menjemput teman Om dari Sidoarjo," sambil menengok ke sosok laki-laki seumuran almarhum bapak. "Ini Pak Rio, beliau ini guru sekolah Om waktu SMA. Beliau cukup paham masalah di rumah ini," ucap Om Herman sambil mengenalkan Pak Rio. Aku pun berjabat tangan dengan Pak Rio dan kami berbincang-bincang banyak akan kondisi rumahku saat ini. Ya, ternyata penjelasan Pak Rio dengan gambaran nenek lampir itu sama. Bahwa semua kejadian di rumah ini berawal dari kesalahan Mas Andi di waktu SMA. Dan belum aku jelaskan semuanya ke Pak Rio, ternyata beliau tahu siapa sosok nenek putih atau nenek lampir yang telah memberi gambaran terhadapku. "Kamu sudah ketemu dengan sosok nenek penghuni rumah ini?" tanya Pak Rio. Aku hanya mengangguk kecil dan Pak Rio menjelaskan detail jika sosok yang kusebut nenek lampir adalah penghuni rumah ini sudah cukup lama yang ditinggalkan oleh kakek buyutku. Tujuannya untuk menjaga gangguan dari makhluk lain yang hendak berbuat jahat
terhadap penghuni rumah ini. Tapi kenapa sosok semacam genderuwo menguasai Mas Andi dan sosok ular kepala manusia bisa melakukan tindakan jahat terhadap keluargaku, Pak? Tanyaku serius. Intinya sosok penjaga rumah ini kalah tua usianya dengan jin yang dikirimkan seseorang. Jawab Pak Rio. Aku makin sedikit paham akar permasalahan yang terjadi di rumah ini. Aku pun menjelaskan ke Pak Rio tentang bertemunya aku dengan nenek lampir dan diberikan gambaran masa lalu kakak dan kedua orang tuaku. Namun, Pak Rio telah membagari rumahku ini. Tapi itu semua tidak akan bertahan lama karena ada pengendali dari jarak jauh yang kapanpun bisa membuka pagar gaib tersebut. Keesokan harinya, aku mengunjungi Mas Andi di rumah sakit jiwa bersama Om Herman dan Pak Rio. Mas Andi tampak lebih parah. Ia terus menatap sadis seakan ingin menyerang orang yang ada di hadapannya. Tubuhnya kini terlihat tidak terurus. Auranya juga terlihat gelap. Pak Rio terdiam menatap tajam Mas Andi. Terlihat seperti sedang berkomunikasi dengan Mas Andi yang tengah meronta dalam ruangan isolasi rumah sakit jiwa yang terhalang teralis besi. Ya, Pak Rio menjelaskan di dalam tubuh Mas Andi terdapat sosok tinggi hitam bermata merah yang terus merasuki Mas Andi sejak lulus SMA. Aku dan Om Herman hanya memandang Pak Rio yang tengah sibuk komat kamit sambil memandangi Mas Andi. Namun tidak lama Pak Rio menyudahinya dan mengajak pulang. Aku tak tahu kenapa Pak Rio buru-buru mengajak kami berdua pulang. Namun aku dan Om Herman tidak bertanya dan tetap mengikuti arahan Pak Rio. Singkatnya setelah beberapa hari kemudian, entah kenapa seperti mengikuti naluri saja, aku membuka loker di dalam lemari Mas Andi dan mendapat petunjuk akan sosok Nurhayati, mantan pacar Mas Andi. Ya, foto tersebut terlihat jelas sosok Nurhayati dan aku bergegas mencari tahu keberadaannya. Aku mencoba menghubungi Mas Ferry, kawan Mas Andi yang sempat bertemu denganku di minimarket aku kerja, dan kami sempat bertukar nomor HP. Melalui sambungan telepon, aku menghubungi Mas Ferry, dan alhamdulillahnya aku mendapat informasi tempat tinggal perempuan Nurhayati. Namun Mas Ferry tidak begitu tahu persis rumahnya, hanya memberikan lokasi desanya saja. Singkat cerita, aku dan Om Herman mengunjungi desa di mana Mbak Nurhayati tinggal. Sedangkan Pak Rio masih terus mengusahakan untuk mengusir jin yang menempati rumahku. Kami berdua menuju salah satu desa, sebut saja Dukuh Kemiri, Desa Samaran. Desa tersebut masih satu kecamatan dengan desaku, namun jaraknya cukup jauh, sekitar 30 km dari rumahku. Saat itu aku ataupun Om Herman memang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Di tahun tersebut, motor juga memang jarang, yang memiliki hanya orang-orang tertentu. Kami menggunakan angkutan pedesaan dengan 2 kali naik dan berjalan kaki setelah memasuki desa utama. Aku dan Om Herman mencoba bertanya ke salah satu orang yang tengah berdiri persis di gerbang gapura desa. Misi Pak, numpang nanya, Bapak tahu Mbak Nurhayati? Rumahnya di desa ini. Tanyaku ke bapak-bapak yang tengah berdiri berteduh dari sinar matahari yang terasa panas di siang hari itu. Nurhayati mana ya? Kayaknya ada beberapa nama Nurhayati di sini deh. Ada 3, tapi yang satunya sudah pindah keluar kota. Itu Nurnya Pak Haji Ilman. Kalau yang 2 masih ada, Nurhayati tapi nggak tahu nama orang tuanya. Jawab bapak parubaya tersebut. Kalau Pak Karyat atau Ibu Rosihah tahu, ini foto Nurhayati waktu masih sekolah. Tanyaku sambil memperlihatkan foto Mbak Nurhayati. Oh, kalau Bu Rosihah tahu, dia yang punya warung kelontong. Tapi sepertinya anaknya nggak ada yang bernama Nurhayati. Ada anak cewek, tapi kayaknya bukan ini. Jawabnya. Tapi coba saja, masnya lurus nanti ada pertigaan belok ke kanan. Mentok ada warung kelontong.
Nah, itu rumah Bu Rosiha, istrinya Pak Karyat. Sambung Bapak Parubaya tersebut. Tujuanku menemui keluarga Pak Karyat adalah untuk meminta maaf atas perlakuan Mas Andi dan Bapak kala itu. Singkatnya, kami berdua telah sampai di tempat yang dimaksud bapak-bapak yang menunjukkan rumah Ibu Rosiha. Om Herman langsung membuka salam di depan warung dan dijawab oleh ibu-ibu yang mungkin saja itu Ibu Rosiha. Dengan Ibu Rosiha, tanya Om Herman. Iya mas, saya sendiri. Masnya siapa ya? Ada perlu apa? Jawab ibu tersebut sambil mempersilahkan duduk di teras yang bersebelahan dengan warung kelontongnya. Perkenalkan, saya Herman dan ini keponakan saya Andra, ucap Om Herman. Kami berdua keluarga dari Pak Supardi dan Ibu Herawati, orang tuanya Andi. Sambung Om Herman lagi. Bu Rosiha menatap tegang dan terburu-buru minta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Aku merasa deg-degan, takutnya akan ada cekcok sesi kedua. Tapi aku dan Om Herman sudah sama-sama ikhlas akan kepergian Bapak dan Ibu. Tujuan kami cuma ingin meminta maaf dan memberitahu bahwa Bapak dan Ibu telah meninggal. Kemudian Bu Rosiha kembali keluar dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Tampak bapak-bapak, sepertinya beliau adalah Pak Karyat yang telah duduk di ruang tamu dengan wajah cukup sinis sambil menghisap rokoknya. Setelah kami berdua duduk bersama, Om Herman membuka obrolan. Om Herman langsung meminta maaf atas kesalahan keluarga kami. Dan pada intinya, Om Herman mengutarakan bahwa keluarga kami telah menyesal atas kejadian masa lalu, serta memberitahu sepeninggalnya Bapak dan Ibu. Pak Karyat tak bergeming, beliau hanya diam dengan tatapan kosongnya. Selang beberapa menit kemudian, dalam keheningan kami bertiga, Pak Karyat membuka suara. "Bue, panggil Nur ke sini," ucap Pak Karyat dan menyuruh Ibu Rosiha memanggil Mbak Nur. Kemudian tampak seorang wanita yang masih muda datang dan duduk bergabung bersama kami. Ya, benar saja, dia adalah Mbak Nur, mantan pacar Mas Andi. "Nur, mereka ini keluarga Andi. Dia adiknya dan dia omnya," ucap Pak Karyat sambil mengenalkan kami berdua dengan gestur menunjuk kami berdua. Kami hanya menjawab dengan senyuman ramah terhadap Mbak Nur. "Mereka perwakilan dari Andi dan keluarga mau minta maaf terhadap kamu," ucap Pak Karyat seolah keputusannya ada pada Mbak Nur. Beberapa saat Mbak Nur terdiam dan seperti menahan sedih dengan menundukkan kepalanya. Aku yakin kedatangan kami berdua membuka luka lama bagi Mbak Nur yang mungkin selama beberapa tahun sedikit tenang atau mungkin melupakan. Tampak Mbak Nur masih tak bergeming dan masih menahan sedih. "Mbak Nur, kami berdua kesini mewakili Andi dan sekeluarga untuk memohon maaf atas semua kesalahan kami. Mas Andi saat ini terganggu kejiwaannya sejak lulus SMA. Dan sekitar seminggu yang lalu bapak dan ibuku telah meninggal. Dan nahasnya Andi yang melakukan pembunuhan tersebut," ucapku dengan suara pelan disertai gestur tubuh memohon maaf. "Pak Karyat, mohon sekiranya Bapak memaafkan almarhum Pak Supardi dan almarhumah Bu Herawati agar beliau berdua tenang di alam yang baru," imbuh Om Herman menatap Pak Karyat. Namun sama saja Pak Karyat tak bergeming juga. Sampai akhirnya Bu Rosiha datang dengan membawa 2 gelas minuman dan sepiring pisang goreng yang disuguhkan terhadap kami. Diminum dulu mas, buat anget-anget, ucap Ibu Rosiha menawarkan dan bergabung duduk berdampingan
dengan Pak Karyat. Aku dan Om Herman membalas dengan senyuman, tanda terima kasih. Lupakan semua itu. Aku sudah tidak ingin mengingatnya lagi. Jawab Mbak Nur dengan mata sembab, seperti menahan tangis. Tapi Mbak Nur, apakah bisa memaafkan Bapak dan Ibuku, serta Mas Andi? Ucapku memelas mengharap maaf untuk kesalahan keluargaku. Iya, aku maafkan semuanya. Dan tolong, jangan lagi membuka masa lalu yang pahit itu. Ucap Mbak Nur sambil berlalu meninggalkan kami yang tengah duduk di ruang tamu. Aku terasa lega. Akhirnya Mbak Nur memberikan maaf. Dan insya Allah, hal gaib yang ada di rumahku secepatnya akan berakhir. Begitu pula Om Herman. Beliau tampak tersenyum kecil atas jawaban Mbak Nur. Saya rasa sudah jelas. Sudah hampir waktu asar. Ucap Pak Karyat sambil melihat jam dinding. Apa ada lagi yang mau disampaikan? Lanjut Pak Karyat dengan gestur seperti mengusir halus. Om Herman memberikan kode terhadapku dengan menyenggolkan lututnya ke lututku. Aku dan Om Herman belum sempat mencicipi minuman dan pisang goreng yang telah disuguhkan oleh Bu Rosiha. Sementara cukup Pak. Sekali lagi kami mohon maaf atas semua yang telah terjadi. Kami pamit dulu ya Pak. Ucap Om Herman sambil bangkit dari duduknya dan diikuti olehku. Diminum dulu. Minuman itu halal kok. Tidak ada racunnya juga. Ucap Pak Karyat sambil bangkit dari tempat duduknya. Aku langsung terkejut atas ucapan Pak Karyat. Seolah kami berdua takut meminum dan makanan yang telah disuguhkan. Aku dan Om Herman kembali duduk dan meminum teh manis buatan Ibu Rosiha. Kami berpamitan. Bu Rosiha dan Pak Karyat mengantarkanku sampai dengan depan pintu. Lek, aku maafkan semua kesalahan almarhum Bapak dan Ibumu. Aku juga minta maaf. Ucap Pak Karyadi setengah berbisik terhadapku. Alhamdulillah, ternyata masa lalu yang ditampilkan sosok yang kusebut nenek lampir itu benar. Dan semoga saja ini adalah akhir dari sakit hati dua keluarga yang bertikai. Dan aku harus terus mengurus Mas Andi yang kini masih berada di rumah sakit jiwa. Semoga saja ucapan Mbak Nur membuat Mas Andi kembali sembuh dari penyakit jiwa yang dideritanya. Singkat cerita, aku dan Om Herman pulang. Dan sampai di rumah, Pak Rio menyambut kepulangan kami. Aku masih belum tenang sebelum makhluk-makhluk yang mengganggu di rumahku ini benar-benar pergi. Namun aku yakin hasil pertemuan dengan Pak Karyat insya Allah mengakhiri semua malapetaka yang ada di rumah ini. Sudah ada komunikasi. Insya Allah rumah ini kembali aman. Dan untuk penghuni sosok nenek putih itu sepertinya tidak akan pergi. Dia akan tetap di sini, tapi tidak akan mengganggu. Ucap Pak Rio. Apakah ini ada hubungannya dengan Pak Karyat? Tanyaku mendetail. Intinya sudah tidak ada lagi jin jahat yang mengganggu rumah ini. Aku tak bisa menjawab pertanyaanmu. Aku takut salah dan akan timbul fitnah. Hanya Allah yang lebih tahu. Ucap Pak Rio dengan senyuman. Dan aku bersama Om Herman juga senyum lepas mendengar penjelasan Pak Rio. Dan setelah kejadian itu sampai dengan detik ini, rumahku masih aman dari gangguan jin jahat. Sekitar 1,5 tahun berikutnya, setelah kunjungan kami ke rumah Pak Karyat, kini giliran Mas Andi yang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ia mengalami sakit keras saat terbaring lemas di ranjang pesakitan selama hampir 1 bulan. Sebelum meninggal, Mas Andi sudah cukup membaik, walaupun masih beberapa kali kambuh dari sisi ngelanturnya. Dan menurut informasi dari penjaga rumah sakit, Mas Andi sempat didatangi oleh seorang wanita bersama anak kecil. Aku yakin itu adalah Mbak Nur Hayati bersama anaknya. Kini aku tinggal sebatang kara di rumah peninggalan yang menceritakan kisah indah
Bahkan kisah terpahitku selama hidup. Hampir 20 tahun tinggal di rumah ini. Tak ada lagi sosok jin hitam pun ataupun jin putih. Bahkan sosok nenek putih yang pernah menampakkan ke mimpiku, tak pernah ada tanda-tanda penampakannya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di kisah misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.